Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Surabaya yang hebat. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Anak-anak yang hebat, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat, ceria, hebat. Sekali lagi Bu Indah tanya ya, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat, hebat, ceria. Nah, kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Tangan dilipat, hap hap. Berdoa mulai. Selesai. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar ditemani oleh Ibu Indah Cahayu Ningsih. Sehari-hari Ibu bertugas di SD Hang Tuah 1 Surabaya. Sudah siap belajar? Baiklah, kalau sudah siap, hari ini kita akan belajar tentang tema 8. Peristiwa alam. Subtema 1, peristiwa siang dan malam. Pembelajaran 5 dan 6. Nah, materi kita hari ini adalah mengurutkan panjang benda hasil pengukuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak dapat mengurutkan panjang benda hasil pengukuran dengan tepat dan benar. Sebelum kita lanjutkan, ayo anak-anak semuanya berdiri. Kita gerakkan badan kita sambil bernyanyi. Ayo sayang, semuanya berdiri dulu. Sudah? Semuanya sudah berdiri? Kita mulai ya. Tong bebek angsa rasa dikuali, Nuna minta dansa, dansa 4 kali. Sarang ke kiri, sarang ke kanan, la 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 la. Sarang ke kiri, sarang ke kanan, la 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 la. Ayo tangannya digerakkan yuk. Potong bebek angsa rasa dikuali, Nuna minta dansa, dansa 4 kali. Sarang ke kiri, sarang ke kanan, la 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 la. Sarang ke kiri, sarang ke kanan, la 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 la. Potong bebek angsa rasa dikuali, Nuna minta dansa, dansa 4 kali. Sarang ke kiri, sarang ke kanan, la 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 la. Sarang ke kiri, sarang ke kanan, la 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 la. Ayo anak-anak. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, anak-anak, beberapa hari yang lalu anak-anak sudah belajar bersama Bu Lydia ya tentang alat ukur. Alat ukur itu ada 2. Ada alat ukur baku dan ada alat ukur tidak baku. Alat ukur baku adalah, nah contohnya ada penggaris, ada meteran kain ya, ada roll meter. Penggaris satuannya adalah sentimeter, digunakan untuk mengukur panjang buku. Kemudian meteran digunakan penjahit untuk
mengukur kain ya. Rometer digunakan oleh Pak Tukang untuk mengukur kayu ya. Nah, alat ukur baku menghasilkan pengukuran yang sama meski dilakukan oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda ya. Maksudnya adalah misalkan Bu Indah ingin mengukur buku, anak-anak di rumah juga ingin mengukur buku, teman-teman di rumah juga ingin mengukur buku yang sama dengan Bu Indah, kita ukur menggunakan penggaris, maka hasil pengukurannya akan sama. Oke. Alat ukur tidak baku. Nah, alat ukur tidak baku menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda bila dilakukan oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Misalnya, Bu Indah ingin mengukur meja menggunakan jengkal ya, menggunakan jengkal. Terus anak-anak di rumah juga ingin mengukur menggunakan jengkal. Maka hasilnya bisa jadi berbeda atau tidak sama. Contoh, Bu Indah ingatkan kembali ya tentang alat ukur satuan tidak baku. Jengkal. Nah, jengkal adalah ukuran sepanjang jari tangan, rentangannya dari ibu jari sampai dengan kelingking ya. Ini disebut satu jengkal. Jengkal biasanya digunakan untuk mengukur panjang meja. Nah, selanjutnya adalah depa ya. Depa itu adalah rentangan tangan kanan dan kiri. Nah, ini. Jadi tangan kita harus sejajar dan lurus ya. Ini disebut depa. Baiklah anak-anak, setelah jeda iklan berikut ini kita akan belajar lagi ya. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, semangat pagi, 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 pagi. Yes, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sudah siap kita lanjutkan pelajaran? Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah langkah kaki. Langkah kaki adalah jarak antara dua kaki. Ketika anak-anak berjalan maju ataupun berjalan mundur, itu disebut langkah kaki. Langkah kaki digunakan untuk mengukur jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lain, atau antara jarak rumah dengan pohon yang ada di halaman rumah. Nah, ini anak-anak, Bu Indah sudah memiliki meja. Kita ukur bersama-sama ya. Ada berapa jengkal ini? Nah, kita ukur bersama-sama ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti meja ini ada 4 jengkal. Kita lanjutkan. Sekarang ayo kita mengukur. Nah, Bu Indah sudah memiliki ikat pinggang ya. Bu Indah sudah memiliki ikat pinggang. Ikat pinggang ini hasil pengukurannya adalah panjang ikat pinggang ini adalah 8 pensil. Kemudian jika ikat pinggang diukur menggunakan jengkal, maka hasilnya adalah 10 jengkal ya. Bu Indah punya penggaris ini. Nah, berapakah hasil pengukuran penggaris? Penggaris kayu hasilnya adalah ada 8 jengkal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jengkal. Kemudian diukur menggunakan penggaris kayu. Diukur menggunakan penggaris kayu. Menggunakan lidi ada 2 ya. 1, 2. Jadi panjang penggaris kayu ada 2 batang lidi. Nah, selanjutnya Bu Indah punya tongkat. Berapakah panjang tongkat? Kita hitung anak-anak ya.
Di sini kita hitung, coba anak-anak perhatikan. Bu Indah akan mengukur panjang tongkat menggunakan jengkal. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi panjang tongkat ada 10 jengkal. Tetapi jika kita ukur menggunakan bolpen, berapakah panjangnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi panjang tongkat diukur menggunakan jengkal ada 10, diukur menggunakan pulpen hasilnya 10 ya. Selanjutnya kita akan ukur kita panjang kita ada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi panjang tongkat ada 10 jengkal. Tetapi jika kita ukur menggunakan bolpen, berapakah panjangnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi panjang tongkat diukur menggunakan jengkal ada 10, diukur menggunakan pulpen juga hasilnya 10 ya. Selanjutnya kita akan ukur lengan kita ya, panjang lengan kita. Coba kita ukur. Perhatikan ya. Panjang lengan Bu Indah ada berapa jengkal? 1, 2, 3. Jadi panjang lengan Bu Indah ada 3 jengkal. Selanjutnya kita ukur menggunakan bolpen. Apakah sama panjangnya? Nah, 1, 2, ya, 3, 4. Ternyata panjang lengan Bu Indah jika diukur menggunakan bolpen ada 4 bolpen ya. Nah, ini ya. Panjang lengan kiri tadi ada 3 jengkal. Kemudian jika diukur dengan bolpen ada 4 bolpen. Selanjutnya Bu Indah akan mengukur panjang tali sepatu. Di sini Bu Indah sudah membawa tali sepatu ya. Kita ukur menggunakan jengkal. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jengkal. Tetapi jika kita ukur menggunakan batang korek api, ada berapakah panjangnya Bu Indah? Ayo bersama-sama kita ukur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih semangat? Kita lanjutkan ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ada 23. Ya anak-anak ya, diperhatikan. Nah,
panjang tali sepatu jika diukur menggunakan batang korek api ada 23 batang korek api. Selanjutnya kita lihat ada tabel hasil pengukuran. Nah, tadi jika diukur menggunakan jengkal, maka ikat pinggang tadi panjangnya ada 10 jengkal. Penggaris kayu panjangnya ada 8 jengkal. Tongkat panjangnya ada 10 jengkal. Berarti panjang ikat pinggang dan panjang tongkat adalah sama. Yang keempat, lengan. Panjang lengan Bu Indah tadi ada 3 jengkal. Tali sepatu ada 7 jengkal. Baiklah anak-anak, setelah jeda iklan berikut ini, kita akan menentukan panjang benda berdasarkan dari yang paling panjang. Untuk itu, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, semangat pagi, 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 pagi. Yes, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, inilah tadi tabel hasil pengukurannya ya. Kemudian sekarang kita urutkan. Ya, dari benda yang paling panjang. Tadi ada tongkat. Sesudah tongkat ada ikat pinggang. Betul sekali. Karena tongkat dan ikat pinggang tadi panjangnya sama, yaitu 10 jengkal. Selanjutnya ada penggaris kayu. Good. Terus ada tali sepatu. Yang paling pendek adalah lengan Bu Indah. Jadi berdasarkan hasil pengukuran kita tadi dapat diperoleh bahwa tongkat adalah benda yang paling panjang dan lengan adalah benda yang paling pendek. Nah ini anak-anak, Siti ditemani ibu belajar di kamar. Siti ingin membandingkan benda-benda yang ada di kamar. Siti akan mengukur benda-benda tersebut menggunakan jengkal. Nah, anak-anak tahu di kamar itu ada benda apa saja? Ada bantal, ada apa lagi? Iya, ada guling, terus ada meja belajar, ada buku tentunya. Nah, Siti di rumah sudah mengukur panjang bantal dan panjang guling. Sekarang ayo kita bantu Siti untuk mengukur panjang meja. Bersiap ya anak-anak ya, kita ukur panjang meja. Ada berapa jengkal ini? Nah ada, ini ya, ada 1, 2, 3 ya, jadi ada 3 jengkal. Nah selanjutnya tadi Siti punya benda apa lagi? Iya, Siti suka menggambar, jadi Siti punya buku gambar. Kita hitung ya, ada berapa jengkal? Ada 1, ada 2. Jadi buku gambar ini panjangnya adalah 2 jengkal. Baiklah, sekarang kita lihat tabel pengukuran milik Siti. Nah, hasil pengukuran Siti di rumah, bantal di rumah Siti panjangnya ada 4 jengkal, guling ada 5 jengkal. Tadi meja belajar ini panjangnya ada 3 jengkal. Dan buku gambar tadi yang kita ukur bersama-sama ada 2 jengkal. Sekarang kita urutkan dari yang terpanjang ya. Iya, yang terpanjang adalah guling, kemudian bantal, lalu meja belajar, dan yang terpendek adalah buku gambar. Kalian hebat sekali, good. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan kita hari ini adalah satuan pengukuran itu ada 2. Ada satuan baku, kita bisa menggunakan penggaris, kita bisa menggunakan meteran ya, dan ada satuan tidak baku. Contohnya tadi kita bisa menggunakan jengkal
depa, langkah kaki, korek api, bolpen ya. Kesimpulan kita yang kedua adalah sebelum mengurutkan panjang benda, kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Jadi anak-anak lakukan pengukuran terlebih dahulu, kemudian anak-anak tulis di dalam tabel. Setelah ditulis di dalam tabel, baru ditentukan benda dari yang paling panjang sampai dengan yang paling pendek ya. Tugas anak-anak hari ini adalah, coba diperhatikan. Panjang pita meli ada 7 jengkal. Panjang pita lili ada 10 jengkal. Panjang pita karin ada 9 jengkal. Jawablah pertanyaannya. 1. Siapakah yang paling panjang? Ya. Pita siapakah yang paling panjang? 2. Pita meli titik-titik daripada pita lili lebih panjang atau lebih pendek? Nah, yang ketiga, coba urutkan panjang pita mulai dari yang paling panjang atau dari yang terpanjang. Silahkan anak-anak salin tugas ini di buku kalian masing-masing, lalu mintalah keluargamu, ayah, ibu, atau keluarga yang lain untuk memfoto dan dikirim ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, ayo kita berdiri, kita menari lagi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ayo sayang, semuanya berdiri. Sudah siap? Bu Indah mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo anak-anak, gerakkan badanmu. Goyang lagi, tangannya diputar-putar. Nah, hore, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Kalian hebat sekali. Anak-anak, tetap semangat ya. Pesan Bu Indah adalah cucilah tangan kalian sebelum melakukan aktivitas atau sesudah melakukan aktivitas. Nah, Bu Indah akhiri ya pembelajaran hari ini. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dadah.